Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan saya Arum Amelia Rahmawati dan rekan saya Farha Putri Fatonia akan mempresentasikan materi mengenai plagiarisme. Dalam pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pengertian plagiarisme, jenis-jenis plagiarisme, sanksi hukum plagiarisme, dan bagaimana cara untuk menghindari plagiarisme. Pengertian plagiasi. Plagiasi atau plagiarisme juga sering disebut plagiat adalah pengambilan karangan. Berikut ada beberapa pengertian plagiasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Lester, plagiasi adalah mengemukakan kata-kata atau pendapat orang lain sebagai kepunyaan kita sendiri. Selanjutnya ada menurut Silverman, plagiasi adalah menulis fakta, kutipan, atau pendapat yang didapat dari orang lain atau dari buku, makalah, film, televisi, atau tape tanpa menyebutkan sumbernya. Dari pengertian plagiasi menurut para ahli di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa plagiasi adalah penciplakan suatu ide atau karya. Sesuatu disebut plagiat ketika ide atau karya tersebut dibuat ulang dan diakui sebagai ide atau karya orang lain. Orang yang melakukan plagiasi disebut plagiator. Dengan itu, plagiarisme adalah tindakan pencurian, terutama ketika ide atau karya tersebut merupakan hak cipta seseorang. Selanjutnya ada ruang lingkup plagiarisme. Yang pertama, mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang ketiga, menggunakan fakta, data, dan informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kelima, melakukan parafrase atau mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, juga tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang terakhir, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Mengapa plagiarisme terjadi? Ada beberapa alasan pemicu atau faktor pendorong terjadinya plagiat, yaitu 1. Terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi beban tanggung jawabnya, sehingga terdorong untuk copy-paste atas karya orang lain. Yang kedua, rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan. Dan yang terakhir yaitu kurangnya perhatian dari guru ataupun dosen terhadap persoalan plagiarisme. Selanjutnya ada jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama, jenis plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri. Ada 4 bagian. A. Plagiat ide. Jenis plagiarisme ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain, atau ada kemungkinan terjadi adanya dua ide yang sama pada dua orang pencipta yang berbeda. Kemudian B. Plagiat kata demi kata. Tipe ini hampir sama dengan slavish copy, yakni mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiasi seperti ini banyak dilakukan pada karya tulis. C. Plagiat sumber, di mana plagiat tipe ini memiliki kesalahan yang fatal karena tidak menyebutkan secara lengkap, selengkap-lengkapnya, referensi yang dirujuk dalam kutipan tersebut. Nah, yang D. Plagiat kepengarangan, di mana penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis milik orang lain. Tindakan ini biasa dilakukan dengan mengganti cover buku atau sampul karya tulis orang lain dengan cover atas namanya tanpa seizin dari pemilik karya tulis tersebut. Yang kedua, jenis plagiarisme berdasarkan kesengajaan. Ada 2 bagian. Yang A, plagiat sengaja, di mana jenis plagiarisme ini ditunjukkan dengan melakukan secara sadar, menggunakan, meminjam, menjiplak karya orang lain baik berupa ide, gagasan, kalimat, dan teori tanpa mencantumkan sumber referensinya. Yang B, plagiat tidak sengaja. Jenis plagiarisme ini dilakukan saat seseorang tidak sengaja menggunakan, meminjam, menjiplak karya orang lain karena kurangnya pemahaman seseorang tersebut dalam mengutip. Yang ketiga, jenis plagiarisme berdasarkan pola yang digunakan. Ada 4 bagian. Yang A, plagiarisme total, di mana plagiarisme ini dilakukan oleh seorang penulis dengan cara menjiplak atau mencuri hasil karya orang lain seluruhnya dan mengklaim bahwa itu adalah sebagai hasil karyanya. Yang B, plagiarisme parsial,
yakni tindakan plagiasi yang dilakukan seseorang penulis dengan cara menjiplak sebagian hasil karya orang lain untuk menjadi hasil karyanya sendiri dengan mengambil pernyataan, landasan teori, sampel, metode analisis tanpa menuliskan sumbernya. Yang C. Autoplagiasi, yakni jenis plagiarisme yang dilakukan seorang penulis terhadap karyanya sendiri, baik sebagian maupun seluruhnya. Misalnya, ketika menulis suatu artikel ilmiah, seorang penulis mengcopy paste bagian-bagian tertentu dari hasil karyanya sendiri dalam suatu buku yang sudah diterbitkan tanpa menyebutkan sumbernya. Dan yang terakhir, atau D, plagiarisme antar bahasa, di mana jenis plagiarisme ini dilakukan seorang penulis dengan cara menerjemahkan suatu karya tulis yang berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian penulis menjadikan hasil terjemahan tersebut sebagai hasil karyanya sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Sanksi hukum plagiarisme dalam perundang-undangan. 1. Pasal 380 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan yang menurut Arsusilo merupakan pasal yang mengancam hukuman terhadap perbuatan-perbuatan penipuan tentang hak cipta atau author strike atau copyright. Yang kedua, pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. 3. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara dan atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Pasal 28 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terkait sanksi pencabutan gelar akademik, gelar vokasi atau gelar profesi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional melalui pasal 70 ancaman hukuman penjara maksimal 2 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya ada sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 ayat 4 secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat. Terdiri dari yang pertama yaitu teguran, yang kedua peringatan tertulis, yang ketiga penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, yang keempat pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh, yang kelima, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Yang keenam, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Yang ketujuh, pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Melalui pasal 92 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ditetapkan sanksi atau ancaman hukuman bagi institusi perguruan tingginya berupa sanksi administratif dalam bentuk yang pertama, peringatan tertulis, yang kedua, penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, yang ketiga, penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan, yang keempat, penghentian pembinaan dan atau yang kelima, pencabutan izin. Selanjutnya, menghindari tindakan plagiarisme. Beberapa upaya telah dilakukan institusi perguruan tinggi untuk menghindari masyarakat akademisnya dari tindakan plagiarisme, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Berikut ini pencegahan dan berbagai bentuk pengawasan yang dilakukan, antara lain: yang pertama, karya mahasiswa berupa tesis, skripsi maupun disertasi dilampiri dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Yang kedua, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya, seperti portal Garuda atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. Yang ketiga, sosialisasi mengenai sanksi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur plagiarisme kepada seluruh masyarakat akademisnya. Yang keempat, memacu kebudayaan menulis juga harus diimbangi dengan kesadaran literasi yang baik. Dengan adanya budaya literasi yang baik, diharapkan akan muncul kesadaran untuk menghargai karya orang lain dengan mencantumkan sumber tulisan sesuai pedoman yang ada. Dan yang terakhir, memberikan sanksi tegas. Tips menulis agar terhindar dari plagiarisme. Yang pertama, tentukan buku yang hendak dibaca. Yang kedua, sediakan beberapa kertas kecil dan satukan dengan penjepit. Yang ketiga, tulis judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbit,
jumlah halaman pada kertas kecil paling depan. Yang keempat, sembari membaca buku, salin ide utama yang didapatkan pada kertas kecil tersebut. Yang kelima, setelah selesai membaca buku, fokus pada catatan. Dan yang keenam, ketika menulis artikel, jika ingin menyitir dari buku yang telah dibaca, fokus pada kertas catatan. Yang terakhir, kembangkan kalimat Anda sendiri dari catatan yang Anda buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.